Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Pada video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen ya. Seperti biasa yang saya kutip dari akun TikTok. Langsung saja kita mendengarkan pernyataannya. Mencemarkan. Dari mana informasi ini sehingga Bang Betor begitu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu keluarannya dari Pasar Pramuka? Bang Betor bukanlah orang yang sembarang. Beliau adalah politisi senior PDIP dan juga mantan anggota DPR yang tentunya punya berbagai macam sumber informasi. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, kita langsung tanya nih, Bang Betor. Bang Betor, dari mana nih informasinya? Bisa nggak diceritakan dari awalnya? Bagaimana spekulasi ijazah produksi Pasar Pramuka nih? Kita tentu berawal dari pernyataan Bambang Tri ya, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara karena mereka dianggap mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik, tapi saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Ijazahnya palsu. Samad dan Bitor ya sudah membicarakan dari mana si Bitor ini mendapatkan informasi bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, karena kan Bitor memberikan pernyataan ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Jadi sama bertanya, dan ini banyak orang bertanya-tanya dari mana informasi ini sehingga Bang Bitor begitu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu keluarannya dari Pasar Pramuka. Bang Bitor bukanlah orang yang sembarang. Beliau adalah politisi senior PDI Perjuangan dan juga mantan anggota DPR yang tentunya berbagai macam sumber informasi. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, kita langsung tanya nih Bang Bitor. Bang Bitor, dari mana nih informasinya? Bisa nggak diceritakan dari awalnya bagaimana spekulasi ijazah produksi Pasar Pramuka ini? Oh, Bitor pun menjawab, tapi tidak sesuai dengan pertanyaan. Kata si Bitor, kita tentu berawal dari pernyataan Bambang Tri ya. Berawal dari pernyataan Bambang Tri, makanya si Bitor berspekulasi. Kata si Bitor yang menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah, Bambang Tri maksudnya, menyatakan bahwa Pak Jokowi tak punya ijazah. Dari situ ditambah dengan pernyataan mantan rektor Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Karena dia mantan rektor, jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama Jokowi sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada nama Joko Widodo. Nah, dari situ Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara karena mereka dianggap mencemarkan nama baik. Tapi untuk mengungkap bahwa ada kecurangan oleh Jokowi, waktu itu Jokowi masih jadi presiden. Samad bilang masih kuat. Mat. Nah, Mat, sakit kali hati kau sama Pak Jokowi karena dipecat Pak Jokowi kau jadi ketua KPK. Saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencermati langkah yang penanganan kasus turis asal Brazil, saudara-saudara, yang bernama Juliana yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani di NTB. Ya, nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Kata Women Snack Juri Ardiantoro ya, itu di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Nah, juri juga menyampaikan kasus Juliana ini bukanlah satu-satunya kasus yang sampai ke Prabowo, karena ia mengatakan banyak kasus yang saat ini juga tengah diadvokasi. Bahkan kemarin kami juga dari sini mengirim tim untuk membantu. Ada masyarakat yang meminta perhatian, itu perhatian Presiden melalui medsosnya. Kita juga datang di
Kita juga datang ini ada anak yang memiliki kelainan, yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan di dalam negeri. Iya, lanjut Wamen Senek ya, saudara-saudara. Lalu juri menyampaikan apapun laporan yang masuk melalui media sosial ataupun saluran-saluran lainnya akan diperiksa, saudara-saudara. Akan diperiksa, diteliti, dan diverifikasi. Nah, beliau juga mengatakan yaitu juri Wamen Senek, saudara-saudara, dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan, jadi tidak kasus per kasus sih, jadi secara umum itu menjadi perhatian Presiden. Netizen Brazil sebelumnya menyerbu akun Instagram Prabowo meminta pertolongan bagi Juliana yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Dan netizen Brazil itu menyerbu Prabowo dengan meninggalkan komentar di sejumlah unggahan Prabowo di Instagram. Mereka meminta Prabowo segera menolong Juliana. Salah satu unggahan yang menjadi sasaran penyerbuan netizen adalah unggahan terbaru Prabowo yang menyampaikan dirinya saat ini pembicara di Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Itu salah satu komentar di unggahan tersebut datang dari akun @mariasesia yang meminta Prabowo segera menolong wanita tersebut. Tolonglah Juliana, dia baru berusia 26 tahun dan masih banyak kehidupan yang menantinya. Saat ini dia pasti sangat kedinginan, lapar, haus, dan kemungkinan besar terluka dan tidak memiliki kekuatan. Lakukan segalanya untuk pengejaran ini. Tuhan memberkati, tidak ada yang Anda lakukan di dunia ini yang tidak dilihat Tuhan. Anda akan diberi imbalan. Kata beberapa netizen Brazil ya, saudara-saudara, itu pada Senin 23 Juni 2025. Iya. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudara berita terkini yang bisa kusampaikan pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Istana buka suara usai Prabowo diserbu netizen Brazil soal pendaki Brazil. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.